Yo 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 yo, welcome back with Bikopex Gaming. Selamat datang lagi guys di konten pendidikan, di channel pendidikan. Pendidikan yang tidak kalian temukan di sekolah. Anjas, kelas. Oke guys, di video kali ini kita akan membahas tentang pendapat gua tentang Israel, Hamas, gencatan senjata. Wah, ini pembahasannya berat, tapi gak apa-apa. Ini ilmu, ini daging buat kalian semua. Biar kalian semua tahu ilmu-ilmu yang tidak dipelajari lah ya. Jadi, apa bang pendapat lu bang tentang gencatan senjata ini? Jujur, ada senangnya ada sedihnya sih. Pertama senangnya warga Palestina itu nggak dibantai lagi karena udah 40.000 orang tidak bersalah di sana dibom di genocide lah guys ya, di ethnic cleansing bahasa Inggris ya. Jadi di genosida, di situ 40.000 orang di genosida. Setengahnya 20.000-nya itu wanita dan anak-anak. Aduh, gue lupa ngomongin datanya lagi. Tapi kalian bisa searching sendiri dah. Gue udah ngumpulin nih beberapa, karena kan ada beberapa dari kalian yang pengen ditunjukin kayak, bang ada edit-edit dikit, cuma gue malas ngedit. Jadi ini hasil yang gue research aja, yang gue kasih ya. Tapi kalian research aja nanti guys. 40.000 orang yang mati itu guys. Jadi gue senangnya di situ 40.000 orang akhirnya sementara ini berhenti ke bantai. Nanti pasti ini bakal lanjut lagi nih guys. Nah ini yang bikin gue nggak seneng. Jadi gue ada senengnya ada nggak senengnya. Gue nggak seneng. Ada gue nggak seneng karena apa? Karena Israel ini belum merdeka. Palestina ini belum merdeka guys. Jadi gue nggak seneng sebelum Palestina merdeka. Gitu. Karena nanti ini akan jadi episode-episode yang berkelanjutan ini. Pembantaian-pembantaian ini akan selalu ada nanti ke depannya. Gue akan bisa bahas dan gue ada bukti-buktinya sekarang ya. Jadi menurut gua ceasefire atau gencatan senjata ini cuman istirahat sementara dari pembantaian guys. Ya istirahat sebulan 2 bulan sih menurut gua ya. Nanti kita lihat aja guys, bener apa enggak gitu kan. Gitu. Dan menurut gua yang dibutuhin Palestina ini sekarang yang benar-benar dibutuhin ya, itu adalah bala tentara dari negara-negara muslim gitu. Untuk mengusir penjajah dari sana yaitu Israel gitu kan. Karena itu bangsa Palestina. Nanti gua akan show bukti-buktinya kalau itu emang tanah Palestina ya. Gua akan kasih tahu bukti-buktinya ya. Jadi yang dibutuhin Palestina itu. Cuman negara Islam ini kan pecah belah gitu kan. Yang dibilang Prabowo kemarin juga tuh di rapat sama presiden-presiden lain gitu. Jadi kita tuh kayak diremehin lah dunia Islam ini. Karena kita tidak bersatu gitu. Negara-negara Islam tidak bersatu gitu. Tidak mau memberikan bala tentara gitu kan. Jadi ya itulah. Sampai sekarang Palestina akan selalu ya seperti ini gitu. Nah, gue akan lihat. Kenapa gue bilang Israel ini kayak cuman commercial break, cuman istirahat sementara. Gue ada buktinya guys. Jadi nanti dia akan, Israel itu hobinya dia selalu apa ya guys ya, melanggar aturan gencatan senjata. Jadi dia hobinya seperti itu adik-adik. Ini ada buktinya ya. Gue kasih tahu buktinya. Nah, ini kita lihat sendiri adik-adik ya. Jadi di sini Israel Palestinian ceasefire violation. Jadi ini gencatan senjata, violation ini yang melanggar ya. Jadi Israel ini sudah melanggar 191 kali pelanggaran gencatan senjata. Palestina 75 kali. Dan bahkan Israel ini menumpahkan darah gitu kan guys ya. Ada menumpahkan darah sekarang. Kalian lihat ini data-datanya. Ini ada di visualizing Israel.org, Palestine.org ya. Jadi ya kenapa Palestina ada juga datanya di sini walaupun dikit, karena dia mau mengusir penjajah gitu. Makanya pastilah ada momen-momen dia juga gencatan senjatanya bakal dipatahin gitu sama Palestina karena dia emang pengen ngusir penjajah gitu, karena Israel ini penjajah. Tapi si penjajah anjing ini dia pengen ngebantai Gaza dari dulu nggak berhasil guys. Dia pengen ngambil Gaza, dia pengen ngambil West Bank. West Bank itu bagian timur di Palestina ya, di bagian barat di pesisir pantainya itu ada namanya Gaza. Itu Gaza itu tepatnya kecil, ada 2 juta orang di situ. Dan Israel sudah bantai 40.000. 20.000-nya itu kan 1% berarti 2% ya. Gila, kalau udah 200.000 itu udah 10% dibantai guys. Nah ini bukti ya. Ini bukti, ada lagi buktinya. Gue udah kumpulin adik-adik. Nah jadi kita lihat sama-sama adik-adik. Jadi di sini ada Barack Obama. Barack Obama ini masa kepemimpinannya adalah 20 Januari 2009 ya. Ingetin ya, 20 Januari 2009. Ini bertepatan banget sama yang namanya ini guys. Sama yang namanya Operation Castle. Nih kalian searching aja, ini ada Gaza War Operation Castle. Jadi di situ Israel tuh udah ngebantai 1.400 orang Palestina ya selama 1 tahun perang ini dari 2008 sampai 2009. Nah, gencatan senjatanya ini 18 Januari. Nah, kalian lihat ya guys ya di sini ya. 18 Januari mereka ngelakuin gencatan senjata pas banget sama pengumuman Obama nih. 20 Januari kan beda 2 hari doang ya. Sama-sama 2009 ya, kalian lihat ya.
Nah ini bisa kalian lihat ini, jadi selalu ada, bukan gue juga nggak bilang perang sih guys di sana ya, gue bilang ini adalah penjajahan gitu. Israel ini ngejajah, nanti gue kasih bukti-buktinya kalau Israel ini ngejajah. Nah ini di sini 1.400 orang ya meninggal ya dari Palestina. Nah dari Israel yang meninggal 13. Kalian lihat ya adik-adik ya ini. Nah ini kalian lihat adik-adik ya, List of Israeli Attack in Gaza 2009. Nah jadi Januari ini ada yang namanya, yang tadi gue bilang ya, tadi kan udah kelar tuh perangnya tuh. Perang kelarnya di 18 Januari karena ada ceasefire atau gencatan senjata. Pas banget sama Obama dilantik. Nah, di Februari kalian lihat guys, 1 Februari, the Israel Air Force bomb a car in Southern Gaza Strip, killing 1 person dan 3 orang luka-luka. Jadi dibom guys 1 Februari. Bayangin adik-adik. Jadi hanya istirahat 1 bulan, Israel ini atau IDF ini akan ngebom lagi guys. 2 Februari, 4 Februari, 6 Februari, 9. Nah, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini sih gue bilang itu. Yang gue seneng untuk sementara ini tidak ada pembantaian, tapi yang gue sedih pembantaian akan berlanjut nanti. Dan gue nggak tahu nih 2025 ini apakah sebulan istirahat, apakah nanti Februari akan terjadi pembantaian lagi di Gaza. Kita lihat nanti guys. Kemungkinan besar akan kejadian lagi sih, karena kenapa dia pas pergantian presiden kayak sejarah yang udah ada. Pertama ini kan ganti ke Donald Trump ya. Donald Trump kan bukan tipikal presiden yang suka perang gitu. Dia sukanya tuh perang dagang sama Cina gitu-gitu. Dia nggak suka perang nyawa gini-gini, dia nggak suka. Satu gitu. Kedua Amerika di bagian Los Angeles itu kan lagi ada kebakaran hebat gitu kan, ngerugiin 2.000 triliun. Jadi Amerika lagi mikirin negaranya sendiri. Nah di sini Israel nggak dapet jatah perang gitu, nggak dapet bantuan perang dari Amerika berupa senjata segala macem gitu. Jadi istirahat dulu karena lagi nggak dapet support gitu, nggak dapet sponsor adik-adik. Kayak Kopek Gaming nggak ada sponsor main ludo, nggak main ludo kayak gitu guys. Nah ini guys, ya ini kita lihat adik-adik di sini ya. Jadi ini Israel hostage itu ya ini ya. Apa sih bahasa Indonesia, kok gue jadi lupa bahasa Indonesianya anjir. Sandra ya. Jadi berapa sih sandra Israel yang diambil sama Hamas, kan pasti ngebahasnya kan dari setahun yang lalu kan, dari 7 Oktober 2023, udah 2 tahun malah dikit lagi 2 tahun ya. Jadi ada Hamas ini ngambil 250 orang sandra dari Israel guys. Pas penyerangan 7 Oktober itu ya. Karena kenapa bang Hamas nyerang 7 Oktober ya? Karena Hamas ini pengen ngusir penjajah lah. Jelas lah kayak di Indonesia gitu ngelakuin perlawanan-perlawanan dari para pejuang-pejuang kita ya, Pangeran Diponegoro, you name it lah segala macam. Walaupun sulit gitu kita ngusir penjajah, tapi itulah perlawanan gitu. Nanti gue kasih bukti-buktinya gitu guys ya. Nah kayak ini yang gue udah kasih buktinya. Ini juga gue kasih pelan-pelan buktinya. Nah selama Oktober itu kalian lihat ya, jadi Palestina ini, Gaza ini, Hamas ngambil 250 orang sebagai sandera. Sementara guys Israel, dan lu bahasanya anjing banget ya, arrested lagi anjing. Jadi bahasanya ini Israel telah memenjarakan lebih dari 5.000 orang Palestina sejak Oktober 7 guys. Sejak 7 Oktober. Jadi berbandingnya jauh banget ya, 250 banding 5.000. Dan yang dipentingin sama seluruh warga dunia yang mendukung Zionis, yang mereka dukung itu adalah apa? 250 orang Israel. Itu yang dipentingin. Itu harus pulang tuh 250 orang itu. Tapi 5.000 orang ini mereka nggak peduli. Ini apa anjing? Ini manusia bukan ini? 5.000 orang ini lu anggap apa tai? Nggak dipeduli, nggak ada yang peduli adik-adik ya. Orang-orang pendukung Zionis ini nggak ada yang peduli sama orang-orang yang tidak bersalah, 5.000 orang Palestina ini. Karena mereka menganggap yang di Gaza itu isinya mungkin teroris semua, walaupun isinya anak-anak, wanita, semua dianggap teroris semua pokok di situ lah. Makanya sampai ada wanita yang diperkosa di penjara, itu ada, kalian searching sendiri beritanya. Ini kan udah gua anggap. Jadi yang gua omong ini sesuai data, ini nggak ada gua ngomong tuh nggak pakai data gitu guys. Walaupun nggak ada show-show kayak gini, gua tuh udah research, gua udah catat gitu. Jadi anjing juga sih yang bilang ini source-nya trust me tolol anjing. Gitu. Jadi ini gue udah kumpulin ya source-nya ya. Nah, ini buktinya nih guys. Nah, ya. Kenapa buktinya gue bilang Palestina dijajah? Jadi ada buktinya pada tahun 1947. Ya. Ini orang-orang Yahudi nih guys ya. Jadi orang-orang Yahudi ini mengungsi naik kapal feri ke wilayah Palestina guys. Dan tulisannya, Jerman telah menghancurkan keluarga kita. Jangan kamu menghancurkan harapan kita. Jadi ini waktu itu ya orang-orang Yahudi ini masih pada di Eropa lah. Tapi dia kan karena nyebelin jadi dibantai lah sama Jerman, juga dibantai gitu kan.
Jadi mereka mengungsi gitu. Yang tadinya Palestina ini guys. Ini salah satu bukti ya kalau tadinya tuh tanah Palestina gitu guys. Nah, ini kita lihat di map lama. Ini map lama kita lihat adik-adik tahunnya tahun berapa? Ah, ini. Ini tahun 1881 mapnya ya adik-adik ya. Tahun 1881. Ini kalian lihat tulisannya apa adik-adik? Ya kita baca sendiri ya. Apa tulisannya? Nama mapnya? Palestina adik-adik ya. Jadi ini map old aja tulisannya Palestina, nggak ada Israel anjing di situ. Nggak ada Israel babi yang bilang Israel di situ ya. Nah, ini sambungannya ke Nakba guys. Jadi Israel itu kan mulai masuk ke 1948 ya, 70 tahun yang lalu mulai ngejajah Palestina. Dan ada yang namanya peristiwa Nakba guys. Ini bener-bener wow. Ini peristiwa gila sih guys. Peristiwa yang sangat-sangat sadis guys. Jadi di seluruh seantero Palestina, semap Palestina itu semua diusir adik-adik ya. Jadi jumlahnya di sini 750.000 orang Palestina dipaksa diusir dari rumahnya sama Israel gitu. Anjing gak guys? Ada orang di situ. Jadi tiba-tiba kenapa sekarang Gaza itu wilayah yang kecil banget tapi ada 2 juta orang di situ karena ya ini orang-orang ini diusir guys dari seluruh Palestina ke Gaza, ada yang ke Gaza dan ke West Bank mungkin ya, gue juga nggak ngerti. Jadi ini ada namanya peristiwa Nakba ini, dibantai, warga dibantai, dipaksa diusir dari rumahnya, diambil paksa. Ini ada buktinya. Kalian searching sendiri Nakba ya. Jadi gue nggak berbicara tanpa fakta gitu. Gue kasih fakta yang ada gitu. Jadi itulah ya guys ya. Terus ada nih pasti ada Zionis yang bilang nih, Zionis Indonesia. Wah bang itu kan negara Israel, itu kan tanah yang dijanjikan Tuhan 4.000 tahun yang lalu. Karena Yahudi itu kan ditemukan 2000 tahun sebelum Masehi kan. 2000 tahun sebelum Yesus lahir atau Nabi Isa lahir gitu. Udah ada agama Yahudi gitu. Dan tanah itu sudah dijanjikan gitu. Kan alasannya gitu ya. Itu menurut gua logika yang cacat guys. Kalau pakai logika ini tanah gua 4.000 tahun yang lalu, itu logika yang cacat. Kenapa? Kalau bisa pakai logika seperti itu berarti Belanda juga bisa dong. Pakai logika seperti itu juga. Dia bisa datang suatu saat ke Indonesia. Terus dia menjajah kita lagi. Seperti Israel ngejajah Palestina. Belanda ngejajah Indonesia dengan alasan ini tanah gua, tanah nenek moyang gua 300 tahun yang lalu. Mau ngomong apa? Itu namanya logika cacat. Ya guys ya. Nah, itu kalian bisa nanti kalian bisa counter lah kalau di sekolah kalian atau teman-teman kalian yang pro Zionis, kalian counter pakai logika seperti itu karena emang logikanya nggak nyampe sama orang-orang tolol mereka itu guys ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi kita bisa lawan argumen-argumen dia lah guys. Nih kalian lihat ya adik-adik ya. Jadi di pembukaan UUD 45, kenapa sih Indonesia ini banget ya sama Palestina? Kalian lihat di bunyi pembukaan UUD 45 guys, kita baca sama-sama ya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikamanusiaan dan tidak sesuai dengan perikeadilan. Jadi ya gue bertindak sesuai Undang-Undang Dasar 1945 gitu guys ya. Kita di sini tidak ada yang suka yang namanya penjajahan ya adik-adik ya. Kayak gitu guys. Jadi ya seperti itu adik-adik. Gila ya. Jadi 13 menit full ilmu ya adik-adik. Jadi kalian tahu ya di situ ya sejarah-sejarahnya ya. Palestina sebelumnya gimana, Israel sebelumnya gimana. Jadi gue cerita sejarah aja sedikit walaupun gue nggak ini source-nya, cuman karena kepanjangan ini kan karena kita lagi ngomongin gencatan senjata gitu kan. Gue akan ceritain sedikit sejarahnya Palestina gitu. Jadi Palestina itu ya kalau sebelum masa kejayaan Islam sih emang udah gue kurang tahu juga ya, mungkin emang udah dikuasain sama orang-orang Yahudi di sana gitu kan. Tapi intinya pada zamannya Umar bin Khattab lagi menjadi pemimpin Islam guys, pada saat itu lagi rajanya Islam, Amir Mukminin ya, jadi pemimpinnya Islam itu Palestina tuh dibebaskan gitu, bahkan dikasih kuncinya sama pendetanya gitu kan. Jadi tanpa peperangan gitu, Palestina itu wilayah Palestina itu dikasih ke kekuasaan kaum muslimin di zaman Umar bin Khattab gitu. Bahkan pendetanya nawarin kalau gereja ini mau dirubah jadi masjid nggak apa-apa gitu kan. Tapi Umar bin Khattab ini nggak mau guys, nggak mau ngubah gereja itu gitu karena biarin aja, maksudnya biar hidup berdampingan gitu, berbagai macam agama gitu. Jadi ini buat apa ya guys ya, buat ngebales argumen kalau orang bilang Islam itu disebarkan dengan pedang, semua orang dipaksa masuk Islam. Itu salah gitu menurut gue guys. Ya disebarkan dengan pedang iya, memang ada ekspansi dengan perang gitu, tapi itu tujuannya tuh buat ngerubah pemerintahnya aja guys. Jadi ke pemerintahan Islam yang pajaknya direndahin gitu kan, pokoknya lebih enak lah di pemerintahan Islam gitu guys ya.
Jadi pemerintahannya dilengserin karena kan mereka nggak ada yang mau masuk Islam, nggak ada yang mau bayar jizyah gitu kan. Tapi setelah negaranya dirubah jadi setelah Islam menang ya waktu pada saat itu ya, terus jadi kepemimpinan Islam, itu warga-warganya nggak dipaksa masuk Islam guys. Jadi kayak contohnya di Umar ini ya, jadi agama tuh hidup damai gitu di bawah Islam gitu. Cuman ya hukum-hukumnya potong tangan, membunuhnya dibunuh, itu hukum Allah dijalankan. Jadi seperti itu guys bedanya. Jadi tidak seperti agama lain yang kalau udah ngejajah orangnya dipaksa masuk ke agama tersebut, kalau enggak di nah itu ada sejarahnya tuh, kalian cari sendiri ya. Kalau nggak salah perang salib tuh kalau gitu tuh, perang salib kayak gitu tuh, kalau nggak masuk ke agamanya nah kayak gitu guys. Jadi beda, Islam nggak kayak gitu guys. Jadi kalau udah menang di wilayah tersebut ya udah lu dengan agama lu, yang penting hukum di negara ini ya hukum Islam gitu doang gitu guys ya. Nah makanya di Umar bin Khattab itu waktu itu ditawarin buat ganti gereja ke masjid, gak mau, biar tiga agama hidup berdampingan di situ kan, ada agama Kristen, Yahudi, ada Islam kan, agama Abrahamik. Jadi hidup damai lah di zaman Umar sampai tahun 1000 tahun 1000-an ya, tahun di 1000-an terjadilah perang salib di situ tuh. Terjadi perang salib, direbutlah wilayah Palestina di situ guys, direbut sama pasukan perang salib ya di situ ya. Nah 100 tahun kemudian dibentuklah yang namanya generasi Salahuddin tuh, untuk ngambil lagi tanah Palestina gitu. Maka di situ ada King Baldwin. Nah, kalau gue belum nonton sih filmnya, cuman ya itu gue tau lah gambaran besar ya. Jadi intinya di pas zaman Salahuddin 100 tahun kemudian, tahun 1100-an di situ Salahuddin ngambil lagi wilayah Palestina gitu, di situ direbut lagi wilayah Palestina. Nah, jadi emang berdarah-darahnya itu ketika bukan apa ya? Bukan Islam gitu yang ngerul, yang nguasain di sana guys, tapi ketika Islam yang nguasain di sana, tiga agama hidup damai guys, dan orang-orang Yahudi dilindungi, orang-orang Kristen dilindungin gitu. Tapi ketika yang perang salib yang gue bilang itu gitu, yang selain yang nggak mau masuk agamanya nah ketika Salahuddin ngebebasin Palestina lagi, itu hidup damai lagi tuh guys, terus sampai 1900 tuh, sampai ke eranya ya Ottoman ya sampai Ottoman itu hidup damai tuh tiga agama. Di situ ada orang Yahudi banyak gitu, tiga agama hidup damai gitu, tapi pemerintahannya pemerintahan Islam. Datanglah yang gue bilang tadi 1948 tadi nih, Israel babi tiba-tiba pengen monopoli, pengen ngusir semua orang di situ gitu, yang boleh orang-orang Yahudi doang kan, anjing itu namanya guys ya. Jadi itu sejarahnya guys, biar kalian tahu sejarah gitu loh, gitu guys ya. Nah jadi setidaknya menurut gue ya, konklusi dari video ini, dari gencatan senjata ini, setidaknya menurut gue nggak ada yang sia-sia ya. Apalagi dengan meninggalnya, wafatnya 40.000 orang di sana, orang-orang yang tidak bersalah, warga-warga sipil ya kan, rumah sakit, gereja, terus sama apa namanya, macam-macam kamp pengungsian dibom. Menurut gue nggak sia-sia perjuangan mereka, pengorbanan mereka, karena selama setahun ini kita jadi menambah wawasan gitu. Kita jadi, karena kan zaman sekarang internet ya, kita bisa cari, googling, kita bisa biar nggak kena propaganda gitu kan. Sekarang zamannya informasi enak banget, gampang dicari, kayak tadi gue gitu kan, gue ngasih kalian informasi itu gampang dicari. Jadi sekarang orang-orang di seluruh dunia udah tahu siapa penjahat ya guys. Penjahatnya itu Israel. Sekarang seluruh dunia nih banyak banget yang lagi benci sama Israel guys, kecuali ya sebagian kecil orang-orang Zionis gitu kan, orang-orang tolol yang ya dia belum tahu ilmunya sih sebenarnya sih. Jadi sekarang bahkan di seluruh dunia pun banyak yang melakukan boykot, bukan di Indonesia doang gitu kan, kayak McD, KFC, Starbucks dan lain-lain tuh pada diboykot, dan akhirnya lagi menurun gitu kan. Yang menurut gue tuh itu sih harga yang mahal sih menurut gue. Jadi nggak ada sia-sia sih pengorbanan Palestina ini, menurut gue nggak sia-sia sih guys. Jadi banyak yang rugi perusahaan-perusahaan Zionis ini gitu kan. Di barat pun sekarang banyak yang dukung Palestina, kayak banyak lah konten kreator gue suka tuh guys nontonin konten kreator Amerika ya kan, kalau nggak salah namanya Radbon apa siapa gitu, Radbon, Basem Yusuf, terus ada lagi yang masih muda, si siapa nih namanya nih, gue lupa. This is one of the your favorite guy, your favorite guy. Nah, jadi itu suka ngasih informasi-informasi tentang Palestina guys. Padahal dia orang barat gitu. Padahal dia bukan agama muslim, tapi dia memberikan informasi yang sangat wow gitu tentang Palestina. Jadi gue senang banget sih. Kayak kita terbuka mata gitu tentang ilmu-ilmu, tentang kejadian yang ada di dunia ini, biar terbuka gitu mata kita gitu guys. Jangan kena propaganda TV mulu gitu kan. Kadang TV juga bisa kena propaganda guys, tergantung siapa yang punya TV-nya gitu, siapa yang punya stasiun TV-nya. Kalau zaman sekarang enak nih internet ya kan, zaman sosmed sekarang orang bisa research, semua bisa pinter gitu. Ya makanya tuh punya HP lu pakai lah tuh buat research, jangan lu pakai buat nonton yang gak jelas mulu gitu guys. Jadi ya kita doakan lah yang baik-baik ya untuk Palestina ya, semoga
Harapan gue negara Indonesia dan negara-negara muslim lainnya bersatu mengirimkan bala tentara usir Israel dari sana. Kalaupun nggak bisa ya tinggal tunggu nanti Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi nanti pasti kelar semuanya di zaman Imam Mahdi ya. Jadi emang ya itulah, emang harus seperti itu jalurnya, seperti itu adik-adik sekarang ya. Oke, seperti biasa 20 menit cincong-cincong ya. Gimana guys? Apakah kalian ada yang tidak setuju dengan statement-statement gue dari tadi, apa yang gue mau berikan? Apa kalian kurang setuju? Apakah ada Zionis Indonesia di sini? Coba kalian komen di bawah. Kalian mau argumen apa? Gitu. Coba kalian komen di bawah apa yang kalian tidak setuju. Apa kalian mau konten bang? Mau konten ini, mau konten itu. Bahas ini bang, bahas itu. Kalian komennya di bawah ya kan. Jadi nanti kita bisa diskusi lah di komen. Nah, gue seneng baca-bacain komen kalian guys. Walaupun ada yang itulah minta diedit apa segala macam. Gue males anjing editnya cok. Gue pengennya sekali record dan langsung upload aja lah. Jadi oke. Thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir. Thank you yang udah pada like, comment, share, dan subscribe. Jangan kemana-mana, tongkrong di channel gue. Next time kita akan bahas-bahas pendidikan yang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye 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 bye.